Masing-masing anak umroh angkat jamaah angkatan 91 Tabligh Umroh Indonesia Al-Mura. Beda lagi. Fatimah Az-Zahra SIP selaku Direktur dari PT dari Istaki, perwakilan dari PT Tabung Jumrah Wisata Semesta, yang saya hormati Bapak Ustadz Dede selaku dari Manajer Tabung Jumrah Indonesia. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asrofil iwal mursal. Saya cintai, yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Tiba hari ini
tanggal 10 November 2022, di mana hari mendekati detik-detik keberangkatan kita sebagaimana yang telah kita rencanakan, beribadah umroh ke Tanah Suci. Apakah sama ibu-ibu dengan bapak-bapak rasa syukur dan bahagianya seperti saya? Mudah-mudahan sama. Tak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Saya hanya bisa bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kita sampai dengan detik ini kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kesehatan walafiat, ya ibu bapak. Mudah-mudahan hari ini yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiro kepada seluruh jamaah angkatan 91 dari Tabung Jumroh Indonesia dan Istakim. Saya mewakili Bapak Owner atau Bapak Direktur Utama dari PT TJI. Beliau berhalangan hadir hari ini, beliau sedang perjalanan ke Madura, dan beliau juga berdoa semoga dari segala rangkaian rencana perjalanan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, kita insya Allah akan selalu diberikan dari Bapak Ibu jamaah dan keluarga yang sudah mempercayakan untuk perjalanan ibadah Bapak dan Ibu melalui proses. Kami segenap jajaran manajemen sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah berupaya berusaha seoptimal mungkin yang bisa kami lakukan sebagai pendamping penyelenggara perjalanan ibadah Ibu Bapak. Itulah teknisnya. Jadi nggak ada rebutan. Kita bikin sebaik mungkin, senyaman mungkin untuk jemaah. Itu yang kita lakukan saat ini. Nah, aturan ini kebetulan saya sendiri direktur utamanya, kemudian Ustadz Irwan komisaris. Kita punya chemistry yang sudah lama dari 2011, ya kita di perusahaan, kita di pelayanan dari 2016 dan sebagainya. Sama-sama alumni di Jawa Timur, gitu kan. Jadi chemistry saya dapat. Dan alhamdulillah saya sudah berangkat. Ini 5 yang keberangkatan. Jadi di tanggal 20 ada, di tanggal 23 kebetulan saya bawa, di Desember tanggal 15, di Desember awal. Jadi ada 4 keberangkatan. Di 2 bulan sekarang. Sebulan sekarang 2, Desember 2. Jadi teknisnya memang kita sudah arrange dari 5.500.000. Saya kemarin rakernas di Jogja 3 hari. Itu sekedar informasi. Untuk pendaftaran haji sekarang sudah sampai 5.500.000. Kalau dibagi 100, ya Allah, itu kalau 120.000. Sebelum pandemi itu 220.000, benar ya? 220.000. Setelah pandemi 120.000. Itu kurang lebih 45 tahun menunggunya. Itu orang Birgina Pak Nur Arifin yang mengatakan dari kemana? Haji reguler, ya. Itu dengan angka berapa? 39.500 pendaftarannya. 25 juta, mungkin sekarang jadi 35 juta. Kemudian ada namanya haji plus. Haji plus itu masa tunggunya 5 sampai 7 tahun. Jadi kalau bilang tuh haji plus, haji kuota. Haji plus itu ya kalau ibu-ibu mungkin di umum haji plus. Padahal semua haji bukan plus, anak semua bukan, tapi perhatiannya gitu. 5 sampai 7 tahun. Itu harganya berapa? 150 juta. 150 juta, 180 juta, tergantung bagaimana harganya, bagaimana pesawatnya. Untuk mengundang saudara-saudara mereka, tapi karena mereka sering, akhirnya dia berjual-belikan. Berapa harganya? Ada yang tahu kemarin? 300, ada lagi? 350 ada yang 300. Ya, itu hari ini daftar, tahun ini daftar, tahun ini juga berangkat. Nah, jadi itu yang terjadi saat ini. Makanya kalau ibu-ibu daftar haji reguler umur 50, Masya Allah, kebanyakan doa. 28.000 kurang lebih. Keren ibu. Akhirnya penumpukan di bulan kemarin menumpuk mengcover 2 tahun kemarin mereka mati suri. Akhirnya mereka juga luar biasa lama. Hotel pun seperti itu. Kan Bapak Ibu sekalian berjalan dari Jakarta menuju Bandung karena kami ingin bertemu dengan para calon-calon tamu Allah. Siapa calon tamu Allah di sini?
angkat tangan coba. Semua mudah-mudahan menjadi calon jamaah. Dan juga saya ingin bertemu calon-calon jenazah. Siapa calon jenazah di sini? Semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah yang terhormat Ibu Wati, saudara kita, alhamdulillah 2 tahun belum begitu. Saya pulang bulan Februari, 3 hari kemudian ditutup. Bu Wati mau berangkat, Bu, ditutup, Bu. Maka dari Direktur Utama PT Al-Karim Tur Haramain dan asatid yang lainnya, Ustadz Dede beserta seluruh jajaran yang bertugas dari Tabung Jumroh Indonesia, insya Allah menjadi wasilah untuk para calon tamu Allah ke Tanah Suci. Dan yang tidak bisa saya sebutkan bukan berarti mengurangi rasa hormat saya, dan insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir langsung membuktikan keseriusan kami ingin mengawal para jamaah. Karena kalau tidak bertemu langsung, sepertinya tidak terbayang siapa yang akan kita kirim nanti ke sana. Demi kelancaran PT kami, PT Altura, sehingga menjaga dan menjadi jembatan seluruh calon-calon tamu Allah. Mau Bu doain kita? Amin ya Allah. Doa di depan multazam, ingat wajah saya, ingat wajah Pak Ferry, Bu Wati dan yang lain-lain. Semoga diberikan keamanan. Maka saya sering sebutkan kepada seluruh jamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Masya Allah, itu udah bahasa Arabnya. Allah mengatakan bisa jadi sesuatu yang kita benci itu baik buat kita, dan bisa jadi sesuatu yang kita senang itu buruk buat kita. Maka dari tadi dijelaskan rumit sekali ya perjalanan mau umroh ini. Ada yang dipending sebelum pandemi. Ada hadir di sini? Masya Allah. Coba tunjuk tangannya. Bimbing dan didampingin. Karena perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ibu datang ke sana itu bukan menjadi tamu hotel, Bu. Bukan. Saya waktu check-in untuk para jamaah, ini bukan tamunya Raja Salman, bukan tamunya pangeran-pangeran Saudi, melainkan tamunya siapa? Allah. Yakin tamunya Allah? Yakin. Berangkat pakai duit siapa? Adalah itinerary. Jadi itinerary ini bersifat manusiawi. Ya, dibuat oleh manusia, tapi yang menentukan adalah yang menciptakan manusia. Bu Wati cerita barusan, Ustaz, saya itu udah print itinerary yang tanggal 19 November. Sudah semuanya di print. Ternyata berubah, Bu. Siapa yang berkehendak? Allah. Wah, udah pintar jawabnya, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah nanti berangkat rombongan lain. Gitu. Kalau yang jadwal kita kan ada tasrehnya. Itu ikut sesuai jadwal. Tapi kalau pengen lagi besoknya atau malamnya atau kapanpun lihat antrian, wah ini ada jamaah Indonesia nih. Cari, wah ada orang Bandungnya, ya kan? Langsung PDKT. Pura-pura temen, mungkin stylenya dicopot biar nggak terlalu sama, nggak terlalu beda. Ikut nimbrung, insya Allah nanti ikut masuk. Indonesia insya Allah aman, karena orang Saudi senang dengan orang Indonesia. Ya, itu salah satu tips. Itu tips dan trik memasuki Raudhah berkali-kali dan Masjidil Haram. Agenda sampai makan malam istirahat. Selanjutnya hari keempat, barulah ini proses yang kita tunggu-tunggu, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menuju Mekah Al-Mukarramah. Yaitu setelah zuhur semua akan check out dari Hotel Madinah di hari Rabu. Menurut kita, tapi kata Allah belum tentu baik. Mudah-mudahan waktu yang sudah Allah tentukan ini adalah yang terbaik. Amin ya Rabbi. Ibu, Bapak, bukan hanya Bapak Ustadz Ferry yang ketar-ketir dengan ada perubahan walaupun 1 hari. Jujur saya pun ketar-ketir karena saya harus mempersiapkan akomodasi ibu ya. Yang sebelumnya saya dipersiapkan untuk tanggal 19, semua harus saya ubah. Itu kaitannya dengan tentu saja biaya. Tapi saya ridho adalah kenyamanan,
ketenangan jamaah ya. Jadi tadi sudah disampaikan, kita setiap ada musibah atau ada hal-hal yang menurut kita buruk, kita selalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Dan selaku orang yang beriman, kita tentu saja sikapinya dengan bijak bahwa itu sudah menjadi ketentuan Allah. Apa manusia tidak boleh kecewa? Boleh. Tapi kita kembali lagi, siapa kita? Apalagi kita ini mau menghadap rumah Allah, mau berkunjung ke rumah Allah. Siapa? Tamunya Allah yang terbaik kan ya? Amin ya rabbal alamin. Tadi itinerary atau jadwal perjalanan sudah cukup jelas ya, diuraikan atau dipaparkan oleh Ustadz Irwan, dan terkait bagaimana penyelenggaraan semua sudah didengarkan juga, disampaikan oleh Ustadz Ferry. Di sini saya sebagai yang diamanahkan oleh perusahaan menjadi tour leader atau kepala regu lah ya, leader itu atau kepala rombongan dari nanti kita akan berangkat. Di sini saya akan memberikan pembekalan secara teknis. Ibu Bapak membawa terlalu banyak atau terlalu sedikit? Kalau saya insya Allah akan memberikan yang efisien ya. Nah, pertama-tama Ibu dan Bapak sudah menerima koper ya, koper yang besar, tas tenteng, sama ini tas untuk selempang, sama ya. Nanti saat keberangkatan saya akan tambahkan lagi tas untuk sendal, ya, untuk sepatu. Ibu semua sudah menerima semua atribut dari travel ya, ada shawl, ada batik, udah jadi semua Bu, Pak? Karena nanti batik bagusnya kita pakai saat keberangkatan ya. Oke, saya akan mulai dari perlengkapan yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Karena barang untuk di tas ini tas kabin yang bisa kita bawa ke pesawat, disimpan nanti di atas tempat duduk kita, sehingga barang-barang yang disimpan di sini adalah barang yang memang diperlukan saat nanti kita di pesawat. Saya sarankan Ibu jangan bawa makanan terlalu banyak ya, apalagi minuman yang cairan itu tidak boleh masuk pesawat. Dengan Ibu Nawati. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Ana khadimukumul aqla. Jangan anggap saya siapa-siapa. Saya bagaimana jangan. Jadi anggap saya ini pendamping pelayan ibu bapak semua. Misalkan nanti ibu bapak memerlukan apa-apapun silahkan ke saya atau ke Bu Wati. Dan nanti kan dari setiap kamar itu koordinasi sama saya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kalau umroh ini yang perlu dibutuhkan, yang paling dibutuhkan untuk berlakukan perjalanan umroh apa Bu? Yang paling utama? Tulus. Misalkan ibu dengan suaminya, bapak dengan istrinya, berikan wasiat kepada anak-anak untuk jangan meninggalkan sholat terutama. Itu berikan wasiat. Kalau misalkan ibu yang pergi sendiri, beritahukan kepada suaminya dan beritahukan kepada keluarganya untuk selalu rasa takwa. Yang kedua, masalah hutang piutang. Motong kuku personel sebelum ihram, sebelum melaksanakan ihram. Kemudian mandi dan keramas. Mewariskan hutang piutang juga jadi warisan karena tanggung jawab para pewaris, gitu kan. Jangan banyak di antara kita memperebutkan warisan, gitu kan, tapi hutang piutang disepelekan. Nah ini itu harus diiktirafi bin nafsi, jadi harus mengkawi dengan diri sendiri, ya. Kalau mau tawafnya, ihramnya, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada larangan-larangan ya wajib bayar dam. Saat kita manasik praktek ya, barang-barang disimpan dulu aja di mencari nafkah untuk kita, menyekolah. Kami masih hidup, bayangkanlah usia.
izinkan kelak berkumpul bersama kedua orang tua kami di surgamu ya Rabb. Kepadamu, izinkan untuk datang ke Baitullah-Mu, memenuhi panggilan-Mu. Sehatkan kami, kuatkan Baitullah. Kabulkan semua doa kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.